Halo teman-teman semua, baik lagi di bersama gua Kapian di ruang misteri ya tentunya. Pada video kali ini gua mau nyeritain suatu cerita yang menarik banget buat teman-teman semua. Tentunya sebelum cerita gua ngopi dulu ya. Biar nggak tegang, kita ngopi dulu buat teman-teman yang mau ngopi, ngeteh air putih. Jadi sebelum dengerin cerita ini kita ngopi bareng gitu. Good day cappuccino, mantap teman-teman. Jadi biasa kita sambil ngudut, ini sesinya biasa yang ngopi horor. Aku sampai bikin kopi 2. Jadi ini cerita santai aja seperti kayak kemarin, sambil ngerokok, sambil ya sebat, sambil ngopi. Kayaknya lebih nyantai kan kayak gitu ya. Samanya kayak gue tuh ngajak ngobrol teman-teman gitu jadinya. Jadi nggak apa ya, yang nggak horor banget gitu, santuy ya. Oke, mau cerita apa bang gue hari ini gitu? Gue mau cerita yang sesuai janji gue kemarin ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh nganggap suatu orang yang teman-teman gue ya kemarin yang banyak ya kan pada punya kemampuan lebih untuk ada yang bisa ngeliat, ada yang segala macem gitu kan ya. Yang kalau orang kata sekarang tuh bisa dibilang indigo lah segala macem gitu kan ya. Banyak yang bilang mereka itu ya halu lah segala macam gitu ya. Sini mungkin lewat cerita ini ya kalau teman-teman gue lihat juga ya, maksud gue ini ada ibarat kata pembuktiannya gitu. Kalau misalkan kadang apa yang kita lihat itu benar adanya gitu kan. Cerita apa bang? Ceritanya tentang ini pengalaman gue pribadi. Jadi gue bakal santai banget bawainnya karena ini cerita gue sendiri ya, sama kayak kemarin. Ini tentang kodam ya teman-teman. Kodam pendamping kodam di sini. Nanti akan gue ceritain kodam apa. Jadi pada suatu hari itu gue entah ya ini tahun berapa gue lupa, sekitar 2016, 2017 atau 2018, sekitar 2016 atau 2017 kalau nggak salah. Kan gue itu kenal itu ya seorang ustadz lah gitu ya sama adik-adik gue baru. Kemudian suka main lah nih gitu mereka, misalkan pas lebaran gitu ya. Pas lebaran, ini lebaran yang pertama itu baik-baik aja gitu kan, gue nggak ada masalah gitu kan. Terus masalahnya apa bang ya? Masalah itu di lebaran yang kedua ya. Kedua itu dia sama adik gue lebaran nih gitu. Lebaran kemudian di situ gue kayak ada apa ya, satu yang terdistract lah. Jadi sini gue disclaimer dulu kalau gue tuh yang seperti gue bilang kemarin, memang gue nggak bisa lihat segala macam gitu kan, bukan anak indigo juga. Dan di sini gue bilang karena kadang-kadang gue ya bisa ngerasain atau bisa ngelihat gitu, karena memang apa ya, dalam tanda kutip sini memang makhluk tersebut memang mau ngasih lihat gitu, kayak ngebentrok energinya ke gua kayak gitu. Padahal sebelumnya nggak kayak gitu. Jadi si ustadz ini, sebut aja namanya ya Ustadz M lah gitu ya. Ustadz M ini dulu ya, kalau adik gue memang suka lihat ya, memang ada kayak di lebaran pertama itu ada kayak apa ya, macan-macan kecil lah gitu memang
macan-macan kecil. Waktu itu dia baru punya anak yang kedua dan masih bayi gitu ya. Kemudian karena si bayi ini, anaknya ini sudah umur berapa ya kira-kira ya, berapa bulan gitu, suka nangis terus. Akhirnya emang lucu juga sih waktu gue ngerasain ya, kalau yang macan-macan kecil itu baik-baik banyak, dan itu ya macan-macan loreng segala macam lah ya, itu suka ngajak main gitu, kecil-kecil gitu, maksudnya kecil-kecil gitu, kayak anak-anak macan kalau menurut gue mah. nggak gede, dan malah lucu sebenarnya gitu kayak. Tapi mungkin yang si bayi ini ngerasa terganggu, suka nangis ya. Akhirnya sama kakek gua, nah ini ada tokoh lagi nih di gua. Di toko ini ada dua adik gua ya, terus sama kakek. Nah nih kakek bukan yang kemarin gue ceritain, yang gue anggap guru sekarang, bukan kakek kandung tapi gue udah anggap kakek kandung. Dan gue kenal beliau dari Ustadz ini, Ustadz M gitu. Jadi si kakek ini ya gue sebut aja kakek gitu kan, karena sebagai kakek gue sendiri. Jadi si kakek tuh udah nggak nempatin si macan-macan kecil itu di rumahnya Ustadz ini gitu, Ustadz M. Oh ya udah gitu kan. Pas lebaran kedua gue ngerasa apa ya, ke distract gitu. Ke distract kenapa bang? Ke distract sama suatu sosok gitu ya. Karena di sini mungkin ke distractnya karena gue juga nggak tahu, karena dia baru gue kelihatan gitu kan. Dan apa ya, pas saat itu ya, saat itu tuh dia tuh kayak nampakin dirinya, dan gue ngerasa gak enak gitu. Badan gue bisa, kalau ada yang negatif pasti langsung kerasa gitu di badan. Terus ya udah kelihatan gitu sosoknya. Ya menurut gue kodam ini berbentuk kayak macan hitam lah, kayak entah teman-teman bilangnya apa kalau macan hitam ya. Ada yang bilang mungkin macan kumbang ya gitu ya, kayak macan hitam ya. Ya standarnya macan lah ya. Sini banyak cerita sih tentang macan itu gitu kan. Ya gue pikir sih kalau kayak gitu-gitu gue anggapnya halu aja lah, tapi gue yakinin itu kalau itu nggak halu aja gitu kan, karena itu memang terlalu mendistract gue banget gitu dengan auranya gitu. Akhirnya gue pulang sama adik gue lah habis lebaran gitu kan. Nyampe lah nih di rumah ya, kemudian gue ya adalah ke belakang gue sambil nyebat gitu kan. Gue masih kepikiran aja gitu, kepikirannya begini ya, Ustadz kan nggak mungkin kayak miara yang kayak gitu itu masalahnya negatif gitu kan. Terus habis gue nongkrong aja sendirian di belakang rumah sambil ngerokok gitu ya. Adik gue pulang nih dari main, udah itu ada malamnya gitu kan, ini malamnya. Terus gue panggil gitu, adik yang pertama ya, ada pertama dan yang kedua ya. Adik pertama gue tanyain nih gitu kan, si A sebut aja A. Ya gue tanya sama dia gitu kan, kok Ustadz M punya ini ya, gue bilang punya ada makhluk lah gitu. Gue bilang kok ada yang kayak gitu, gue bilangnya gitu. Gue nggak enak kan kalau gue bilang langsung apaan itu. Gue bilang sih Ustadz kok punya ini ya, gue bilang macan hitam, gue bilang gitu. Terus dia jawab langsung kan, iya, dia bilang gitu, ada itu, bilang itu dikonfirmasi ya sama adik gue ya, karena adik gue ini sudah kenal si Ustadz ini udah lama gitu. Kalau gue kan baru, jadi dia udah lama, dulu dia suka main bulu tangkis bareng ya sama beliau gitu ya. Jadi dia bilang ada itu sebenarnya yang macan hitam itu
itu dulu punya bapaknya, dia bilang gitu, punya almarhum bapaknya, ya udah almarhum. Memang kadang kayak seperti itu sih, kayak kodam kayak gitu, orang yang punya ilmu-ilmu segala macem biasanya kalau ibarat kata yang punya sudah meninggal biasanya nurun ke anaknya gitu, ngikutnya biasanya kayak gitu ya, rata-ratanya seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang si anak ini kadang-kadang nggak tahu gitu malah, tapi mungkin karena sejalannya waktu beliau juga kan spiritualnya bagus nih si ustadz ini gitu kan, karena ngikut kakek gua kan, kakek gua memang orang ibarat kata bisa ngobatin secara medis dan non medis gitu ya, kayak gitu yang gue bilang kemarin, urut saraf segala macam gitu kan. Mungkin beliau ngerti juga gitu. Masalahnya di sini adalah ini masalahnya berlanjut gitu. Berlanjut kayak gimana bang? Jadi pada saat itu emang gue lagi dekat-dekatnya kan sama si kakek gitu kan. Gue sering nemenin beliau tuh mancing atau jemput beliau mancing kalau beliau udah lagi mancing gitu kan. Jadi suatu ketika gue main nih kan ke rumah kakek, terus anak-anaknya bilang, jadi kalau kakek gue ini dibantu ya teman-teman sama dua anaknya yang bisa ngurut juga, jadi ditinggal juga nggak apa-apa, jadi dia hiburannya memang mancing gitu. Ya udah gue bilang, ya udah gue aja nyemput, gue bilang gitu kan, bilang saya aja nyemput. Ya udah langsung gue cus ke sana gitu kan, baru datang ya gue langsung ke sana untuk nemenin dia mancing sekalian nyemput dia balik gitu kan pulang. Biasanya dia kalau mancing malam uniknya gini, dia kalau mancing malam sendirian tuh di empang pemancingan, tapi dia memang mancing buat sekedar untuk apa ya untuk apa sih, liburan doang gitu, buat nyegerin otak doang biasanya kayak gitu kan kalau dia di rumah terus megang pasien terus gitu kan ya mumet juga gitu. Jadi hiburan, ibarat kata hiburan dia cuman itu doang, paling mancing keluar gitu kan. Beliau tinggal di Joglo, terus kalau mancing paling di daerah Perigi gitu kan. Jadi ya kalau teman-teman tahu ya bagus lah gitu. Jadi gue situlah ke Perigi, daerah Perigi lah ya, Pondok Kacang kesana lah kalau teman-teman tahu ya, Tangerang. Jadi jemput nih ceritanya gitu masih kakek. Jadi memang nih berlanjut ceritanya, jadi kompleks ya teman-teman. Jadi nggak gue awal dari cerita ngeliat doang gitu kan, jadi gue konfirmasi ke adik gue juga, terus gue datang ke kakek, dan memang gue nggak sengaja memang refleks ya untuk menanyakan hal tersebut juga gitu. Jadi ini berlanjut, nggak selesai sampai di situ gitu, ini kompleks sampai akhir gitu ceritanya. Jadi kemudian gue tanya nih sama kakek, gue nyampe gitu kan, pulang dari mancing. Jadi gue ya nungguin dia itu dulu lah selesai mancing gitu kan, kadang gue ikut mancing juga. Saya mancing, dia mah dapat nggak dapat ya, dia mah buat senang-senang doang gitu. Malam-malam mancing pakai pelampungnya nyala gitu, paling mancing kadang-kadang sendirian, udah tempatnya serem ya. Aduh, nih gue sekalian curhat ya, tempatnya serem dulu ya, tempatnya banyak ngumpul siluman lah situ, apalagi sebelah sononya juga ada kayak rawa kayak gitu, lebih serem lagi. Temen di situ aja udah serem banget. Itu kayak di sawah-sawah gitu lah dibikin pemancingan, jadi memang bagus, airnya ngalir gitu. Terus cuman ya serem kalau udah malam mah, cuman lampunya tetap dinyalain sih untungnya untuk dia mancing doang ya, karena pengertian ya orang yang di situ yang nungguin tuh yang anak, maksudnya pekerja lah yang nungguin di situ, kan ada dibikin rumah juga, jadi memang udah kenal sama kakek. Jadi kalaupun dia mau mancing ya dia tinggal bayar aja gitu kan, yang mancing harian lah gitu, untuk dia untuk seneng-seneng doang gitu. Singkat cerita tuh pulang gue sama kakek biasa gue boncengin kan naik motor. Gue di situ tuh mulai bertanya ke kakek gue. Gue bilang, gue panggilnya Baba sih biasa. Itu kok di rumah Ustadz kok ada yang kayak gitu ya? Gue bilang gitu. Itu lagi jalan tuh naik motor. Ada apa emang? Dia bilang gitu. Ini saya ngeliat ini, gue bilang, ngeliat macan hitam gitu. Ternyata dia udah tahu dari dulu gitu kan.
Oh iya, dia bilang gitu. Gede nggak? Dia bilang cuma gitu doang. Ya lumayan sih gue bilang gitu. Sebenarnya nggak gede-gede banget tapi ya ibarat kata ya auranya mengganggu banget lah. Terus iya emang ada, dia konfirmasi akhirnya, adik gue udah konfirmasi, kakek gue konfirmasi nih gitu kan. Jadi apa yang gue lihat memang ya benar adanya gitu loh. Kemudian gue khawatir nih, khawatir kenapa? Khawatir kalau misalkan si eh, macan ini bisa jadi ancaman atau penyakit buat si Ustadz Marodi ini, Ustadz M gitu kan. Eh, jadi apa ya? Jadi tuh pada saat itu begini ceritanya. Jadi Ustadz itu pas waktu itu lagi bulan apa ya? Isra Mi'raj, acara Isra Mi'raj gue diundang ya. Sebelumnya nih, sebelum acara Isra Mi'raj itu gue apa ya? Oh iya, ada acara Isra Mi'raj ceritanya. Gue diundang sama kakek gue, suruh datang sebenarnya gitu kan. Ada ngumpul lah kakek gue punya murid lah, termasuk si Ustadz ini. Temen ada satu lagi muridnya, ada satu lagi orang Jawa gitu ya. Beliau punya padepokan juga, malah punya padepokan. Kalau beliau ya lebih ke ya, kalau misalnya kakek gue ini orang-orang Jakarta, cuman kalau yang ini berguru ke kakek gue, dia orang Jawa ya. Dan memang lebih ke apa ya, ke ilmunya ya lebih ke Kanjeng Sunan kali ya. Tampilnya memang seperti kayak paranormal gitu segala macam, tapi ilmunya bagus kok gitu. Cuman penampilannya aja gitu kan. Dia berguru juga ke kakek gua, dan beliau nih sama santri-santrinya lah gitu. Santri-santrinya tuh ngadain kan beliau buka pengobatan juga kayak kakek gua gitu kan. Sama mungkin ngurut gitu juga, cuman nggak tahu apakah beliau ada tambahan ilmu lain dari Jawa gitu, karena ada turunan dari bapaknya segala macem lah gitu ya. Namanya Jawa tahu sendiri lah ya. Beliau juga nanganin kalau orang ada yang masalah ya sebut saja namanya Pak S lah, S gitu kan, Pak S. Jadi Pak S ini memang nanganin juga gitu, dan beliau ini sama santrinya sedang ngadain yang namanya Isra Mi'raj, dan kakek gua dan Ustadz M juga diundang si Ustadz, karena memang nih Ustadz sama Pak S ini juga ya sama-sama murid, tapi lebih tunduk ke Ustadz gitu karena lebih tua Ustadz gitu. Dan ya kayak gitulah. Jadi diadakan lah acara dan gue diundang tapi gue nggak datang gitu. Pas gue datang nih sama nyokap gue ke rumah Ustadz, ya gue malu karena gue nggak datang, dan tapi nyokap gue pengen ngurut gitu kan. Terus gue kagetnya kenapa? Kagetnya gue tiba-tiba dikasih obat. Apa nih gitu kan? Ini obat, tolong titip, dia bilang gitu, kata kakek gue, titip ke Ustadz M ya. Ustadz ya udah gitu kan. Gue datang sekalian balik gitu. Itu badan gue udah gak enak banget kayak sebelumnya gitu, kayak pertama kali gue datang pas lebaran gitu kan. Ketekan banget gitu kan, berusaha masuk ke badan gue gitu, padahal ya gue bukan kurungan gitu kan ya. Akhirnya gue cuma nyampain obat dari kakek, nggak lama ya, gue ngobrol dulu sebentar, gue balik gitu kan. Ternyata tuh sebelumnya tuh Ustadz ada problem apa sih Ustadz? Jadi sebelum diadain Isra Mi'rajnya ini, si Ustadz ini sebelumnya mendampingi saudaranya untuk nikahan lah di daerah Jawa Barat juga. Entah tuh daerah mana ya, Bandung atau apa gitu, atau Sukabumi, gue lupa. Kayaknya sih ke Bandung.
pokoknya beliau jalan tuh dalam kondisi perut kosong, jadi beliau tuh punya mah yang kayak akut gitu ya, nggak boleh telat sejam sama sekali gitu. Sakit lah beliau, dan pulang nih masih 1 hari nih sakit gitu kan, karena sakit lambungnya gitu kan. Terus beliau ini apa ya, ditekan lagi sama besoknya Isra Mi'raj gitu kan, tempatnya Pak S nih. Ya udah datang lagi, telat lagi makan 2 hari tuh. Dalam 2 hari itu dia ada telat makan. Nah itu karena Isra Mi'rajnya itu dia sakit, karena telat makan, gue disuruh besok itu yang pas gue ke rumah kakek disuruh bawa obat ceritanya gitu. Bawa obat, ya udah pas esok harinya ya, jadi berturut-turut nih harinya ya. Sekalinya gue main lagi tuh malam ke rumah kakek gue kepikiran terus nih, karena gue tahu kondisi di rumah dia tuh dalam kondisi gak enak, ada makhluk yang dalam tanda kutip ini macem-macem gitu. Karena ya gue tahu nih, jadi si tipe makhluk ini gini ya, ini ngomongin kodam ya teman-teman, jadi ya gue juga awam lah gitu ya, jadi teman-teman kalau yang lebih paham ya bisa jelasin lah ya. Jadi si kodam ini tuh jeleknya dia nggak cuman di luar tubuh, jadi dia tuh kalau dalam kondisi si ustadz ini lemah, dia pengen masuk ke badan gitu, dan kebetulan kan dia negatif ya, jadi menurut gue nggak bagus banget. Jadi ceritanya tuh di malam hari nih gue kan di rumah, dalam kondisi di rumah kakek ya, keesokan harinya tuh si main gue aktif tuh main rumah kakek hampir setiap hari gitu kan. Ya gue nongkrong, ngopi, ngerokok gitu kan, dan ya disitulah gue paniknya dalam arti gue paling terakhir lah gitu kan. Kadang gue ngaji kuping kan sama kakek itu, pulang paling lama lah jam 1 jam 2 gitu kan, sambil ngaji dulu, orang-orang udah pada pulang, pasiennya gitu kan. Ya udah gue dalam kondisi gini, gimana keadaan Ustadz, gue bilang, nanyain terus gue ke kakek gitu. Baik, dia bilang baik aja. baik aja dia bilang gitu kan. Yang bener gue bilang gitu kan, khawatir banget nih soalnya, gue bilang gitu, feeling gue udah gak enak gitu kan. Terus ya udah gitu kan. Lucunya gini, jadi lucunya pas jam 1 malam gue mau pamit, itu gue tanyain terus. Beberapa detik kemudian nih, gue udah pengen jalan, di luar pintu ada yang nelfon, tring gitu kan. Ternyata itu istri dari Ustadz gitu, dari istri Ustadz bilang, Mbak bisa kesini nggak, bilang gitu kan, Ustadz sakit. Oh ya udah kesana. Hal yang pertama kakek gue lakuin adalah ini gak enakin banget gitu. Hal yang pertama dia lakuin itu bukan langsung ngambil obat lah, bukan langsung dia bilang mau langsung ke sana lah atau gimana gitu kan ke gua gitu. Yang dia ngomong pertama kali adalah dia ngomelin gua gitu kan. Apa yang dia bilang ini? Langsung diomelin. Lagi sih kata dia gitu kan. Kalau misalkan dia bilang, kalau misalkan bisa ngelihat, ngomong jujur bisa ngelihat, gue bilang gitu. Langsung gue geleng-geleng kepala gitu. Ya mbak, gue bilang gitu kan, emang gak bisa lihat, gue jujur aja gitu kan, emang gak bisa lihat. Kalaupun misalkan gue bilang kan ini apa yang gue ngelihat misalkan kayak gitu ya, karena di situ dari awal memang gue nggak pernah ngaku teman-teman. Jadi kalaupun gue ngelihat juga gue konfirmasi ke dia gitu loh, dan gue tetap nggak ngaku sampai sekarang pun gitu. Tapi gue tetap diomelin, dosa lu kata dia gini-gini. Gue tetap ngeh karena gue ngelihatnya nggak pakai mata zahir gue, tapi batin doang gitu. Jadi gue tahu banget itu bisa salah bisa benar gitu. Dan memang cara konfirmasi kita ke orang lain itu ya dengan cara kita konfirmasi, lu ngeliat gue yang sama nggak. Makanya gue konfirmasi ke adik gue konfirmasi ke kakek gue gitu. Dan gue diomelin gitu kan, kalau bisa lihat, dia bilang gitu. Jujur, kenapa gue disuruh jujur? Karena kata dia, ya kalau misalkan gak jujur nanti kalau dia mau ngasih ilmu jadi ntar gimana gitu. Karena dia mungkin masih dalam hatinya ini kali, gedek sama gue gitu kan, karena dikiranya gue bisa lihat tapi gue nggak pernah ngaku gitu. Dia bilang kayak gitu. Tetep gue nggak ngaku. Terus lucunya lagi gini, ada lucunya gitu kan, ini
horor apa lucu ya, jadi gue kata sih lucu karena gue diancem gitu, udah gue diomelin, gue diancem gitu kan. Ya ngomongnya tapi santai gitu, tapi bener-bener ngomelin juga, ngomelin ya secara pribadi gitu kan, nggak ngomong teriak, enggak, dia cuma ngomong gitu, kalau bisa lihat mah bilang jujur aja, dia bilang gitu, kalau misalnya kita mau ngasih ilmu, dia bilang gitu kan. Jadinya kan kalau kayak gini dia gimana gitu kan, masih mikir-mikir jadinya gitu, kayak gitu. Cuman tetap gue gue nggak bilang nggak bisa, gue bilang gitu, diancam sama kakek gue gitu kan. Nanti nih kata dia sampai sana, dia bilangnya gitu kan, tunjuk ya. Waduh kata gue deg-degan banget tuh dikata gitu, tunjuk ya kata dia, tuh macan ada di mana, dia bilang kayak gitu. Itu dilakuin ntar gitu, ntar gue ceritain ya. Kira ya udah ayo ke sana, gue bilang gitu, yang penting ke sana dulu aja gitu. Awalnya sih yang disuruh ke sana itu ya, ini ya nggak sama gue juga, jadi ada anaknya juga yang mau disuruh ke sana. Gue bilang udah yuk sama saya aja gitu kan, lagi repot kan anaknya juga mungkin masih beres-beres gitu kan. Gue bilang ya udah ayo, mau nganterin ya ayo ke sana, gue bilang ntar tunjuk gitu. Dia ngancam gue gitu, ntar tunjuk tuh macan ada di mana gitu kan. Udah gue pasar aja, ntar gue udah niat gue bentar ngasal aja, gue bilang gitu kan. Akhirnya nyampe nih di rumah Ustadz, nyampe di rumah Ustadz, di depan pintu langsung digebrak, brak, karena tuh macan memang lagi ada di samping rumah tuh, memang ada lorong kecil, rumahnya sini ada jalan kecil di sebelah, memang ya itu memang kayak lorong, nggak tahu depannya ada rumah atau gimana, apa dia emang lorong dia rumah dia doang gitu, gelap. Di situ tuh macan itu lagi di situ deprok. Terus di depan ruang tamu kan ada kayak ada motor lah digebrak sama dia. Kayak gue emang rada kesel juga gitu kan sama kayak gitu. Memang emosi gue juga kadang emang suka emosi kan kalau misalkan ada aura bentrok gitu kan, kesel bawaannya sebenarnya. Udah digebrak sama dia pak gitu kan, istrinya ngomong gitu kan, ya udah salaman gitu kan. Jadi pas lagi dipegang ya udah dipegang dulu perutnya, gue megang kakinya gitu kan. Istrinya ngomong gitu kan, curhat ke Ustadz. Jadi gini kata dia, sebelum dia nelfon ke kakek, istrinya bilang, istri deket juga sama gue ya, orang dia kayak udah nganggap anak sendiri lah dia mah, ke gue, ke adik gue gitu kan. Dia cerita nih, tadinya pas nelfon itu Ustadz sambil merem, dia udah kondisi merem doang nih ya, kondisi merem, nggak kayak nggak sadaran gitu, dia kayak ngerasain sakit doang gitu, merem nggak sadar gitu, tapi kayak ngerasa sakit gitu. Mungkin kalau masuk rumah sakit ya udah di itu ya, kayak dipasang gitu, udah waduh depan ngeri lah kalau misalkan masuk ICU gitu. Kalau misalkan itu jadi dua ya teman-teman, yang memang Ustadz ada sakit yang namanya dia ada lambung, kemudian dia juga ditambah lagi ada kodam yang kayak gitu yang masukin badan dia kan waktu saat itu gitu. Jadi pas saat telepon nih, dia cerita istrinya bahwasanya tadinya sebelum nelfon katanya, pas itu istrinya nanya nih gitu kan ke Ustadz, mau nelfon kakek nggak nih, suruh kesini ngobatin. Dia sambil merem bilang jangan. Jadi pas bilang jangan itu udah bukan dia gitu, jadi si macan itu gitu, ibarat kata yang ngendaliin, ibarat kata kayak gitu, karena dia takut kan sama si kakek gitu kan. Jangan dibilang gitu. Mungkin karena kan si istrinya ini memang orang sensitif juga ya, dulu bisa ngeliat juga, cuman ditutup sama kakek gitu kan. Kemudian karena dia ngerti ya, karena istrinya ngerti mungkin itu bukan dia, kira tetap ditelepon nih kakek. Memang kebetulan kan itu ada gua gitu kan yang gua khawatir banget, gua juga masih kepikiran. Akhirnya memang gua lah situ yang jadi saksi ya, dan bisa jadi cerita kayak gini gua ceritain ke teman-teman. Ya akhirnya ya udah ditelepon, kita nyampe, gue pegang kakeknya ya, gue baca salawat doang, kalau kakek gue megang perutnya gitu kan, dari kepala ke perut. Ya udah akhirnya kan udah sambil pegang gue. Oh ya, sebelum berangkat itu kakek ngasih gue ini ya, garam, ada kayak rempah-rempah hitam gitu, jadi dia mungkin punya
apa ya, untuk ibarat kata ngerukiah rumah lah gitu, atau apa sih namanya kalau rumah, ya di rukiah rumahnya gitu kan, pakai garam biasa kan kayak gitu kan. Jadi nggak hanya orangnya tapi rumahnya juga ada garam dicampur kayak rempah-rempah. Dia kan emang punya obat gitu kan ya, bisa bikin jamu. Kalau ya obat dia emang jamu sama minyak urutnya doang gitu kan, dikasih itu. Gue pegang, ya udah gue pegang, ngantongin, yaudah nih kata itu Yan, eh ntar ini ya, di ini pas udah dia masih pegangin itu, saat gue pegang kakinya, terus udah nih ditebarin dari dalam keluar ya, dari dalam keluar. Jadi gue gue tebarin dari dapur yang paling belakang sampai ke depan rumah gitu. Jadi pinggir-pinggir semuanya sambil baca sholawat gitu. Terus udah kelar, gue tebarin sampai depan rumah. Akhirnya di sini gue nyaksiin suatu hal yang luar biasa ya. Jadi kayak almarhum kakek gue dulu ya, kalau almarhum kakek kan juga dulu kayak seorang apa ya, seorang yang, ini bukan kakek gue secara langsung ya, yang kakek yang tapi yang gue ajak curhat itu, yang memang apa ya, di kampung sebelah ya, tapi masih sedarah. Yang tepat gue berguru juga, curhat juga, yang biasanya beliau tuh kalau ngomongin tentang kisah para wali ya, kisah zaman orang-orang dulu. Dan beliau udah nggak ada gitu. Jadi gue emang 3 tahun lah tuh untuk ngaji kuping sama beliau gitu. Apa ya, gue pengen ngomong apa ini, gue lupa nih soalnya. Bahas sepuh nih. Oh ya, tadi gue bilang soal ilmu nih ya, ilmu. Jadi sini nih ya kalau gue boleh ungkap dikit apa yang gue lihat ya di kaki gue ini saat nyembuhin gitu kan. Jadi kaki gue saat nyembuhin ini sama dengan kayak almarhum kaki gue saat berdoa gitu, ngasih waktu gue minta air sih buat kencing gue waktu sakit gitu kan. Jadi cara dia ya, dia kan nyentuh ya, ada minyak nyentuh di perutnya gitu kan, perutnya dilus sambil baca doanya gitu kan. Jadi tuh pada saat dia berdoa itu, yang gue lihat ya, kalau misalnya masa sepuh nih, kalau emang beliau ilmunya ada tuh luar biasa nih, kalau gue bilang karomah lah gitu kan ya. Itu kayak ada apa ya, cahaya dari atas langit gitu ya, nerangin si ustadz gitu, teng gitu. Itu yang gue justru yang kayak gitu-gitu malah merinding dalam arti kata luar biasa gitu, kayak takjub lah, dalam arti kata takjub ya, bukan merinding kayak ngelihat setan, enggak, tapi kayak lebih takjub sih kalau gue ngeliatnya di mata gue. Ilmunya yang memang rata-rata seperti itu gitu, orang-orang dulu gitu punya ilmu kayak gitu, dan jarang ya. Terus udah tuh sampai si ustadz ini yang tadinya napasnya nggak beraturan gitu karena kan lambung segala macam, sampai dia pules gitu. Kata gue, nih orang yang tadinya sakit bisa pules gitu aja gitu kan, enak banget tidur gitu kan, nyaman gitu kan. Nah ini tinggalan giliran gue dibantai sama kakek gitu kan. Tek, dia ngajak gue ke ruang tadi tuh depan motor. Set, dia bilang gini ke gue gitu kan, tunjuk di mana, dia bilang. Anjir, kata gue dong, gue dalam hati gue deg-degan banget di situ. Ini kata gue waktu gue untuk ngasal nih, kata gue bodoh amat, gue tunjuk kemana kayak yang memang sesuai feeling gue gitu. Yaudah, tunjuk di mana gitu kan. Gue langsung tunjuk, tuh gue bilang gitu kan, lagi nangkring dia di ada tembok gitu, dia di itunya di atas. Tuh gue bilang gitu-gitu aja asal nunjuk, tuh gue bilang gitu kan. Dia cuman ya udah gitu kan, dia balik lagi ke ustadz gitu kan, udah kayak gitu. Lucu sih memang. Dia cuman mengonfirmasi bahwa gue tuh secara, jadi kan kalau misalkan mungkin ya kalau gue bilang gue bisa lihat gitu doang kan, ibarat kata mungkin dia kurang percaya, dia pengen gue ngetes langsung gitu. Dia mungkin di depan mata dia, lu ibarat kata ngelihat bener-bener bisa ngeliat atau enggak, lu tunjuk di mana, dibilang kayak gitu. Jadi gue yang gue rasain di mana, walaupun gue nggak bisa lihat secara zahir ya, gue batin gue di mana ya udah gue tunjuk di situ gitu kan. Ya udah, terus dia balik lagi ke ustadz, dia doa lagi, udah kelar, dia balik lagi ke gue gitu kan. Sekarang di mana tuh macan, dia bilang gitu.
Gak tahu, gue bilang udah nggak ada, gue bilang gitu kan. Padahal pas gue tunjuk dia di situ gitu, itu nggak lama dia kabur. Ada di depan tuh ada kayak pohon gede, dia ke situ gitu. Terus pohon gede di pinggir jalan tuh ya, ada satu, memang tuh ada penunggunya juga sih setahu gue. Ya cuman gue nggak sebut lah ya. Ya pokoknya tinggi gede lah. Dia ke situ, tapi dalam kondisi ini kan balik lagi nih Ustadz ke kakek gue balik ke Ustadz. Dan sebenarnya pas dia nanya di mana tuh macan, dia bilang di mana dia sekarang, dia bilang gitu. Gue bilangnya nggak tahu, padahal gue dalam hati gue tahu, dalam arti kata gue nggak mau terbuka gitu sama dia, gue takut salah. Padahal dalam kondisi gue tahu itu macan dalam kondisi keikat gitu, tapi memang kondisi kayak udah kayak di dimensi lain, tapi kayak udah diikat lah, kondisi diikat sama kayak gue gitu kan, udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jadi udah dalam kondisi sekarang itu Ustadz tuh sembuh total gitu, sembuh. Si macan ini gue datang lagi juga udah nggak pernah ada. Tapi memang kalau gue rasain setiap ke rumah Ustadz itu, di sekeliling rumah dia itu memang kebanyakan yang hitam gitu, hitam dalam arti kata banyak penunggu di rumah dia yang memiliki aura hitam dan makhluk-makhluk yang hitam lah gitu. Dan bahkan memang dulu ya, ini kalau gue cerita tambahan, di tetangganya sendiri memang ada yang memelihara leak dulu. Dan dulu saat adik gue punya problem itu pernah ribut sama leak gitu kan, yang ganggu keluarga gue gitu kan, ribut sama si leak ini gitu waktu adik gue sakit gitu kan, ketempelan lah kata kayak gitu. Walaupun ya gue nggak bisa ceritain kalau masalah itu gitu, karena panjang banget ceritanya kayak gitu. Itu ya ibarat kata itu adalah awal kisah gue ketemu kenal Ustadz, kenal kakek, karena memang adik gue yang kedua ya, bukan yang pertama. Yang pertama ini memang yang dekat sama Ustadz, yang kedua ini memang ya karena sakit ketempelan kayak gitu, dipeganglah sama Ustadz nyerah, dipegang sama gurunya nih kakek, yang gue anggap kakek gue sendiri. Jadi itulah proses pengenalan gue sama kakek. Ya intinya adalah kakek gue juga nyerah, yang yang ini bukan dalam arti nyerah gimana ya, dia tahu yang nanganinnya bukan dia gitu, tapi kakek gue sendiri yang ada di kampung gue ibarat kata gitu. Nyata memang itu urusan dia gitu. Jadi ini cuman bagian dari sebuah kayak ibarat kata kisah gitu, kisah gue bahwasanya ini ada alurnya gitu. Ternyata memang yang nanganin kakek gue. Ya udah, akhirnya selesailah dengan kayak kakek gue sendiri yang di sini, biar gue tuh mungkin kenal kali sama kakek gue tuh, karena sebelumnya mungkin nggak komunikasi gitu kan, hanya sekedar tahu tapi nggak pernah main ke rumahnya kayak gitu kan. Karena ini kakek gue yang lain gitu ya, bukan kakek kandung secara langsung, tapi ibarat kata encingnya dari bokap gue lah gitu. Jadi emang gue anggapnya kakek gitu kan gitu. Dia tinggal di kampung sebelah, dan akhirnya dia nyuruh ponakannya doang datang karena dia lagi enak badan. Ya udah selesai untuk permasalahan adik gue gitu kan. Tapi gue tetap silaturahim sama kakek gue ini, akhirnya gue kenalan gitu kan, dan berlanjut kenal sampai sekarang. Dan gue suka ngaji kuping sama dia semenjak kakek gue yang di sini itu udah nggak ada gitu ya, udah meninggal juga. Jadi ngaji kuping gue berlanjut dengan yang lain gitu. Kalau untuk kakek almarhum gue yang kemarin tuh nggak pernah ngasih gue amalan segala macam ya, cuman dia memang bisa ngedongeng kisah justru emang dicari sama orang yang kayak seperti beliau sih, karena beliau tuh suka membuka suatu sejarah, dan itu jarang dibuka sama orang-orang. Dan banyak banget orang spiritual itu yang membutuhkan orang seperti itu yang mengetahui sejarah, karena doa beliau itu cuma pengen tahu sejarah, dan itu sejarah itu bagian dari ilmu menurut gue. Dan memang harus jaga mulut, karena sejarah ini nggak boleh diomongin sama orang-orang yang nggak paham gitu, bakal repot nanti. Karena ini sejarah asli, kayak misalkan dari para wali lah, dari sesepuh dulu gitu, gimana kisahnya gitu kan. Dan gue juga tertarik banget kalau misalnya kayak gitu. Mungkin nanti gue bakal cerita apa lagi ya selanjutnya. Ini untuk cerita Ustadz ini mungkin tentang kodam macan hitam ini mungkin udah selesai, tapi mungkin bakal ada tambahan gue sedikit ya, tentang lucunya macan hitam ini untuk tambahan ya. Jadi adik gue nih
pernah cerita nih. Jadi pada saat gue malam itu gue cerita tentang ke adik gue, konfirmasi tentang macan hitam itu. Adik gue pernah bilang kayak gini waktu di malam itu gitu kan, waktu gue nanya, ini gue kelewatan ya. Pada saat itu tuh ada tukang somai lewat gitu kan, lewat terus digerungin sama si macan hitam ini. Kebetulan dia lagi di depan rumah. Itu pas digerungin, kebetulan ada adik gue situ, ada Ustadz, digerungin sama si macan hitam ini tengah malam gitu kan. Gue nggak tahu ya jam berapa gitu kan, digerungin tuh tukang somai sampai masuk got. Ya mungkin kita tahu ya kalau misalkan tukang somai itu bukan orang yang kosong ya, mungkin orang-orang yang bisa ngelihat gitu, kayak orang ya nggak mungkin lah dia kosong. Dia kan suka malam-malam kemana-kemana gitu kan dagangnya. Dan itu dia digerungin sama si macan hitam ini sampai masuk got gitu. Terus ditanya, kenapa bang gitu kan, gak apa-apa gitu, dia langsung jalan kabur gitu kan. Jadi ceritanya memang itu si macan hitam itu suka rese gitu kan, dalam rese nggak cuman di itu di sekitar juga dia suka rese kalau ada orang lewat gitu kan. Ya mungkin orang lewatnya emang orang yang bisa dengar juga ya, memang orang yang punya kemampuan, jadi dikerjain lah sama si macan hitam ini. Oke. Akhirnya pokoknya Ustadz sembuh, dan ini menurut gue cerita yang kompleks banget ya dari gue. Berbentrokan dari si macan hitam ini sampai gue konfirmasi ke adik gue, sampai adik gue juga cerita tentang macan hitam itu, dan gue nanya ke kakek gue, dan konfirmasinya juga memang fix gitu, dan sampai ada masalah dan harus diselesain sama Ustadz, dan akhirnya sudah terlepas lah dari kodam macan hitam ini. Dan kodam macan hitam ini udah nggak ada di rumah Ustadz, dan gue nggak tahu apakah itu dibuang atau dimusnahin. Jadi memang kakek gue punya doa ya, dan itu langsung gue ya lucu juga sih. Dulu gue ngajak salah satu teman gue online online kayak gini lah gitu kan, teman gue yang dulu di aplikasi, karena ada yang sakit, gue ajak ke berobat di tempat kakek gue. Dan ya kakek gue juga nggak tahu itu tumben dia ngebuka gitu kan. Jadi dia bilang kan, jin itu bisa loh dilebur, dia bilang kayak gitu. Berkata dilebur jadinya. Itu ada dibacain di depan gue sama temen gue gitu kan. Waduh, kata gue. Gue langsung geleng-geleng kepala karena gue juga nggak hafal tuh bacaan gitu kan. Dan memang ada teman-teman. Jadi dia bilang, siapa bilang, dia bilang gitu kan, jin gak bisa mati, jin gak bisa ini gitu, bisa dilebur kata dia. Ini bacaannya dibaca sama dia. Jadi memang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan memang mau ngaji diri memang bagus ya, tapi tentunya beliau itu melihat ya orang-orang yang sekiranya memang mau belajar atau memang orang itu rendah ya. Jadi gue tuh sama kayak gue bilang gitu kan, gue datang ke sini silaturahim sama dia itu bukan karena suatu ilmu, gue bilang gitu langsung sama dia, fair-fairan. Kalau gue kan biasanya ngaji diri sama dia, ngaji kuping itu kalau misalkan udah jam 12 malam, 1 malam, dikala pasien itu udah nggak ada sama sekali. Biasanya memang dia bukannya kan dari siang sampai sore. Malam itu kayak orang-orang tertentu aja lah yang biasanya memang kadang suka datang malam karena mungkin keramaian kalau siang gitu. Gue ngomong sama dia kalau gue cuman kesini bukan karena apa yang ngarepin ilmu segala macam, enggak, amalan apalagi itu enggak. Gue cuman pengen yang gue tiru kayak akhlak dia kayak gitu segala macam, cara dia memperlakukan anak kecil seperti apa bagus, kayak orang dewasa kayak gimana dia tuh bagus gitu. Jadi itu yang gue pengen tiru malah. Tapi malah emang suatu saat gue itu kan yang gue bilang kemarin, dikasih suatu amalan yang menurut gue itu bermanfaat banget sih. Itu bisa buat apa ya, kalau gue konfirmasi juga ke encing gue yang ustadz ya, ini kata dia, gue kan ada kertasnya, itu kertas fotokopian tapi ya aslinya ada di beliau gitu. Ini kata dia buat biar nggak pikun kata dia gitu. Jadi kita bisa ingat terus gitu kayak gitu. Oh kayak gitu, banyak sih fungsinya. Itu salah satunya aja yang disebutin sama encing gua gitu ya. Terus yang disebutinnya gua nggak ini, kalau sama kakek nggak, kalau yang amalan itu nggak harus apa ya, kalau gue tanyain yang penting ini ada manfaatnya, tapi ya gue harus rasain sendiri gitu. Dan memang gue udah apa ya, gue rasain sendiri sih itu manfaatnya itu biasanya untuk apa aja, walaupun mungkin gak semuanya gue tahu ya. Itu cerita kaki gue. Terus ya paling ntar gue cerita lagi tentang apa ya,
Tadi gue inget, tapi gue lupa. Gue pengen cerita tentang ini nih. Gue ada masalah ya, kadang-kadang gue barusan tadi inget gitu kan, tapi gue lupa lagi untuk ngomong ke teman-teman tentang apa selanjutnya tadi yang gue mau ceritain. Suatu kisah ya, suatu kisah. Intinya tungguin aja, besok di kisah selanjutnya gue akan ngeceritain suatu kisah, mungkin kelanjutan atau mungkin suatu cerita baru tentang pengalaman gue pribadi. Oke, ini udah kepanjangan ya mungkin. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin cerita gue ini sampai habis. Semoga cerita ini bisa menghibur, atau ya paling enggak ini memang menjadi suatu sejarah hidup ya, sejarah hidup gue, cerita gue pada saat gue mengenal tentang suatu yang namanya kodam macan hitam ini. Dan teman-teman bisa ambil baiknya, buang buruknya ya teman-teman. Jadi kalau orang dulu-dulu itu memang mempunyai pegangan-pegangan seperti itu, tapi teman-teman jangan menganggap buruk orang tersebut. Bahwasanya sampai sekarang pun ada kok orang yang masih megang suatu yang hitam, tapi mungkin belum bisa ninggalinnya aja, atau ya belum bisa nguasainnya gitu. Lebih baik sih memang diganti dengan yang putih, atau ya lebih dikuasai lah gitu ya, karena khawatirnya memang itu akan ngikutin kita terus gitu ya. Baiknya dilepas aja gitu kan, apalagi jangan sampai ke badan ya. Itu aja sih menurutku bakal nyusahin diri kita sendiri. Oke, segitu ya dari gue Kapian dari Ruang Misteri. Gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya di Ruang Misteri. Bye.